Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar pembentukan umat NU. Bahwa di antara dasar pembentukan umat NU, yakni asidku, yang mengandung arti kejujuran atau kebenaran, dan juga dapat diartikan sebagai kesungguhan dan keterbukaan. Kejujuran atau kebenaran adalah kesamaan antara ucapan atau perbuatan dengan kata hati. Bahwa orang jujur perkataannya selalu benar. Orang jujur selalu berusaha dengan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya. Kesungguhan merupakan usaha yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan berbagai tugas yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tugas-tugas kemasyarakatan. Sedangkan keterbukaan merupakan sikap lahir dari kejujuran untuk menghilangkan kecurigaan antara satu dengan yang lain. Dan setiap muslim hendaklah memiliki sifat dan sikap jujur, yakni adanya kesatuan antara ucapan dan perbuatan. Dan apa yang dilahirkan senantiasa sama dengan apa yang ada di dalam batinnya. Dengan kata lain, tidak boleh bagi setiap muslim bertindak dan berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama Allah atau ajaran Islam. Bahwa warga Nahdiyin harus membiasakan bersifat jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Berkata benar sangat menguntungkan bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang selalu berkata benar akan dipercaya dan dihormati oleh semua orang. Dan warga Nahdiyin harus selalu bertindak jujur. Orang yang tidak jujur dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, dan dia akan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Dan prinsip selanjutnya adalah al-amanah wal wafa bil ahdi. Bahwa kata ini berasal dari dua istilah, yakni al-amanah berarti beban yang harus dilaksanakan meskipun tidak dengan perjanjian. Sedangkan al-wafa bil ahdi hanya berkaitan dengan sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian. Namun kedua istilah ini digabung menjadi satu kesatuan yang mempunyai pengertian meliputi dapat dipercaya, setia, dan tepat janji. Dapat dipercaya adalah sifat yang diberikan kepada seseorang yang dapat melaksanakan tugasnya. Bersifat diniyah maupun ijtimaiyah. Setia berarti patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau pemimpin serta penguasa selama penguasa itu tidak memerintah atau berbuat maksiat. Sedangkan tepat janji berarti melaksanakan semua perjanjian, baik perjanjian yang dibuat sendiri maupun perjanjian yang melekat karena kedudukannya sebagai mukallaf, yang meliputi janji pemimpin terhadap
yang dipimpin, bahwa janji terhadap sesama anggota masyarakat dan janji antara sesama anggota keluarga. Orang yang dapat dipercaya selalu melaksanakan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh tanggung jawab. Ia selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan apabila ia seorang pemimpin, ia akan selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Sebab selain bertanggung jawab kepada orang yang dipimpin, dia juga harus bertanggung jawab kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, warga NU atau warga Nahdliyin harus membiasakan bersikap al-amanah. Misalnya, jika diberi tugas harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jika warga Nahdliyin memiliki sikap al-manah atau al-amanah, maka akan dipercaya oleh semua orang dan semua golongan. Dan di mana-mana warga Nahdliyin akan disukai dan dihormati. Dan prinsip selanjutnya adalah al-adalah yang mengandung pengertian bersikap adil dan memberikan hak serta kewajiban secara tepat. Bersikap adil berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, berpihak pada kebenaran, menyalahkan yang salah, dan membenarkan yang benar. Dan semua pihak harus bersikap adil, terutama para penguasa, hakim, pemimpin, kepala keluarga, dan orang alim ketika berfatwa. Dan berbuat adil merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap warga Nahdliyin harus membiasakan diri bersikap adil. Misalnya, seseorang yang telah melaksanakan kewajiban haknya harus diberikan. Bila kita menyuruh seseorang bekerja, kita harus segera memberi upah. Dan warga Nahdliyin harus bersikap adil terhadap semua orang dalam segala hal. Kita harus berbuat adil agar tidak terjadi perselisihan. Demikianlah prinsip dasar pembentukan umat NU bagian pertama.